لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian, para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hamba yang beriman itu mengilmui benar-benar bahwasanya segala sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdir Allah taala. Dan tiada sesuatu pun dari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melainkan ada hikmah yang diketahui oleh orang yang Allah berikan pengetahuan padanya, dan tidak diketahui hikmahnya oleh orang yang belum atau tidak Allah taala beri petunjuk tentangnya. Masa-masa panas yang berlarut dengan kering dan gersangnya bumi telah berlalu, berganti dengan belakangan hari hujan yang kerap kali Allah Subhanahu wa taala rezekikan pada kita di negara Indonesia ini, yang semoga itu semua adalah kebaikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum sebagai rezeki, juga makhluk hidup lainnya seperti binatang-binatang yang memang memerlukan pengairan. Bahkan rahmat Allah Ta'ala terhadap banyak dari tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan yang dengan sebab rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan rerimbunan dari dedaunan yang lebat, rerantingan yang banyak, dan juga warna-warni tumbuh-tumbuhan yang variatif, yang menjadi ibrah, keindahan tersendiri dan kebaikan pandangan mata bagi manusia. Turunnya hujan atau tidak, itu semua pasti berhikmah. Jika hujan belum turun, maka itu ada hikmahnya dan syariatnya. Dan jika hujan pun sudah turun, bahkan sampai membanjiri beberapa daerah, itu semua juga ada hikmah dan syariatnya. Sebelum pun hujan turun, terkadang ada riyah, yaitu angin yang Allah Subhanahu wa taala utus dan kirim. Kemudian angin-angin tersebut dengan izin Allah mendorong awan demi awan untuk berkumpul dan bergumpal. Dan awan-awan tersebut Allah Ta'ala pilihkan
dari segi ukuran, massa, dan berapa tampungan hidrogen yang ada padanya. Itu semua ketetapan Allah tanpa kecuali. Dan tidaklah awan-awan itu berlari begitu saja hanya untuk main-main, melainkan semua itu ada tujuan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk maslahat manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum, menjelang akhir surat Ar-Rum ayat 48, Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Allah lah yang mengirim angin. Jadi angin ini adalah suatu material fisik yang mawjud, yang ada dan eksis, tidak tampak di mata insan, namun terasa efeknya baik di fisik maupun di kalbu insan. Itulah angin ciptaan Allah yang Allah Ta'ala utus dan kirim. Allah Ta'ala katakan yursil ar-riyah, yaitu mengirim, ya, menunjukkan adanya maksud dan kesengajaan dari pengirimnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fatuthiru sahaba, angin-angin tersebut mengumpulkan sahab. Sahab itu adalah awan. Fayabsutuhu fis sama', lalu awan-awan pun terbentang di langit. Kita akan melihat terbentang di ketinggian sana awan-awan berkumpul. Dan berkumpulnya awan tersebut kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti eksistensi awan itu kehendak Allah, berjalannya awan kehendak Allah, berkumpulnya awan kehendak Allah, dan seberapa speed perjalanan awan itu semua perhitungannya Allah Ta'ala yang pastikan, karena dialah yang menciptakan semua itu. Wa yaj'aluhu kisafa, maka Allah jadikan awan-awan itu potongan-potongan awan, gumpalan awan. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, maka engkau akan melihat al-wadq. Wadq itu adalah habbat al-matar, yaitu bulir-bulir hujan. Kadang kita lihat di daerah mungkin sekian atau 50 km di hadapan kita, itu awan di sana bergumpal dan kelihatan seperti ada desiran air seolah-olah lembut dari awan tersebut, kelihatan gitu. Lembut dari kejauhan, deras di tempat. Ini yang disebut fataral wadqa yakhruju min khilalih, engkau melihat adanya bulir-bulir air keluar dari sela-sela awan tersebut. Ya. Fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenakan, yaitu mengenakan di sini membuat air itu terkena pada sebagian hamba-hambanya, kehujanan untuk sebagian hamba-hambanya di tempat itu, idza hum yastabshirun, maka hamba-hamba tersebut mereka bergembira. Maka hujan itu kerap kali memang menggembirakan banyak pihak. Bahkan sebagian dari binatang, mereka memiliki, Allah Ta'ala ciptakan pada tubuh mereka insting dan sense yang bisa dengannya untuk mengetahui sebentar lagi akan hujan. Padahal mereka tidak punya akal, tapi mereka punya, dapat hidayah dan sense dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari katak atau kodok, beberapa jenis dari atau spesies dari katak atau kodok itu sudah bertasbih duluan, bersuara duluan sebelum turunnya hujan. Padahal katak dan kodok ini tidak mempelajari baik geologi atau astronomi atau semisalnya, enggak sama sekali. Tetapi Allah berikan sense pada tubuhnya untuk mendeteksi bahwa sebentar lagi rezekinya akan datang. Subhanallah. Belum lagi binatang-binatang lain, ya. Dan manusia ya lebih-lebih kita mengetahui, walaupun kata mereka mendung tidak mesti hujan kan gitu. Mendung tidak mesti hujan. Tetapi kalau kita ngeliat mendung, kadang hati kita tuh senang gitu. Padahal itu ada syariat yang Rasulullah SAW ketika melihat mendung tidak langsung senang. Itu pernah kita tuturkan di majelis ini. Sekian dinasti lampau, udah lama ya kita pernah tuturkan fikih tentang turunnya hujan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat.
Atau enggak ingat? Atau enggak hadir ketika itu, Pak? Atau bukan di sini mungkin ya? Pokoknya atau apapun yang penting pernah disampaikan, insyaallah fikih tentang hujan bisa dicari di internet ya. Nah, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin. Padahal dulu ketika masih kering kerontang, sekian lama panceklik tidak turun hujan, mereka adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Pernah di tahun 2022 kalau nggak salah, kita itu mengalami masa tidak turunnya hujan sampai sekian bulan lamanya. Kali-kali yang tadinya melimpah airnya kering kerontang, tinggal tersisa hanya stream atau aliran yang kecil. Banyak orang kekurangan air di banyak daerah, misalnya di Bandung atau semisalnya, sampai banyak yang ngantri air bersih, bawa apa namanya direktur jenderal itu, dirijen atau botol-botol besar itu atau galon untuk mendapatkan air bersih. Mereka saling berkelahi untuk itu gitu loh, saling berperang untuk itu, sampai ngantri sekian puluh atau ratus meter demi mendapatkan air bersih di daerah yang justru daerah tersebut dikenal dengan kejernihan airnya atau kejernihan udaranya. Ya, tapi subhanallah ketika Allah menghendaki perubahan iklim, terserah Allah Ta'ala itu, cuaca yang berubah dan kondisi yang mungkin negatif bagi banyak orang, maka orang-orang mulai panik. Kemudian diadakan salat istisqa di banyak tempat, baik para imam atau sebagian dari pemimpin daerah di Indonesia ini. Itu terjadi 2022 kalau nggak salah. Kemudian mulai beberapa waktu di Depok hujan, di Jakarta hujan, yang kata sebagian pihak ini mah hujan buatan gitu katanya. Karena kok sekali doang hujan besoknya enggak lagi kering. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat pada kita, alhamdulillah hujan. Dan sekarang dalam beberapa waktu hujan. Alhamdulillah. Pada pekan lalu juga sampai mungkin sebulanan ini masya-Allah, dan belakangan hari sampai hujan terus. Ya Masya Allah, itu nikmat. Ana pribadi dua pekan lalu atau tanggal akhir November sampai awal Desember itu ana ke Saudi Arabia, di Jeddah enggak hujan, di Madinah enggak hujan, di Mekah enggak ada hujan sama sekali. Ya. Dan ana enggak tahu kabar di Indonesia gimana, katanya hujan terus. Tapi akhirnya hari Kamis pekan lalu baru sepekan lalu Anda pulang, alhamdulillah siang sampai rumah dan hujan, masya Allah. Akhirnya dapat hujan juga setelah seminggu lebih nggak hujan. Pulang dapat hujan siang, kemudian sore langsung kajian di Crocodile Hall, tahu nggak Pak? Crocodile Hall, Pak. Lubang buaya. Di lubang buaya itu saya isi kajian dan dapat hujan lagi, masya Allah. Nih Indonesia masya Allah, gemah ripah lojinawi seperti hujan. Ya, kemudian besoknya hujan lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu hujan semua, kehujanan terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ada jet lag. Ya, alhamdulillah enggak sakit, enggak apa, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah, dapat hujan, enggak sakit, walaupun baru safar. Nggak tahu nih nanti pulang nih sekarang panas, bisa jadi nanti tiba-tiba pas pulang hujan, mungkin. Tapi itu semua kalau kita husnudzan pada Allah, ini kaitannya dengan akidah gitu. Hujan kaitannya dengan akidah. Antara kita husnudzan sama Allah, kita berharap pada Allah, kita takut pada Allah, kita mencintai Allah karena nikmat ini. Itu semua masya Allah, itu semua bagian dengan hati dan akidahnya. Nah, orang ketika mereka tidak disimbah hujan, banyak dari mereka putus asa dan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur, maka ketika turun hujan, fanzur ila athari rahmatillah. Maka lihatlah efek dari rahmat Allah akan turunnya hujan. Maka di balik hujan itu ada hal-hal yang menyuburkan iman dan menegakkan akidah kita. Apa itu? Kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha? Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi setelah mati sebelumnya, yaitu sebelumnya gersang. Setelah turunnya hujan,
maka kemudian tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan mulai, rumput, tanaman liar yang Allah kehendaki di banyak tempat terutama Indonesia ini. Ya. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dialah Allah Ta'ala itu bisa menghidupkan yang mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi peristiwa hujan, setelah hujan dan efek setelah hujan itu, semua itu kalau kita ambil ibrah, kita akan mengingat akhirat. Yang tadinya gersang ternyata ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Begitu juga dengan kehidupan akhirat. Ketika semua orang sudah dimatikan, terkubur di masing-masing tanah di bumi ini, maka pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan manusia-manusia ini menuju kehidupan berikutnya, kehidupan akhirat setelah sebelumnya dalam alam barzakh. Maka tumbuhlah manusia itu bertumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan ini setelah gersangnya bumi. Inna dzalika lamuhyil mauta. Allah taala maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, hamba yang beriman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di segala kondisinya, bertawakal pada Allah di segala kondisinya, di segala rihlahnya, di segala perjalanan hidupnya, itu bernaung dan mencari perlindungan pada Allah, bertawakal padanya dalam hal mendapatkan maslahat atau mencegah atau menghindari madarat. Itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala ketika tertundanya hujan dan gersangnya bumi, maka bertawakal dengan ikhtiar salat istisqa dan banyak-banyak istighfar dan doa, juga di khutbah-khutbah Jumat dan di salat-salatnya di akhir malam minta pada Allah Subhanahu wa taala akan turunnya hujan. Ikhtiarnya orang beriman. Dan juga seorang beriman ketika dia mendapatkan turunnya hujan, dia mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat, turunkannya hujan bermanfaat. Ya. Kemudian sebelum datangnya hujan biasanya ada rih, yaitu angin yang menerpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Janganlah kalian mencela angin secara zatnya. Mendeskripsikan angin dan efeknya itu boleh, tapi mencelaknya itu enggak boleh. Ya, mendeskripsikan angin seperti, angin ini gede banget, enggak apa-apa. Anginnya ngeri banget ini, itu enggak apa-apa. Anginnya serem itu enggak apa-apa. Tapi kalau mencela dasar angin sial, itu enggak boleh. Karena angin enggak membawa kesialan secara zat. Angin tidak memberi manfaat dan madarat secara zat, melainkan Allah yang mentakdirkan adanya angin dan mentakdirkan apa-apa efek dari angin, gitu loh. Baik positif atau negatif. Maka jangan mencela angin secara zat. Boleh mendeskripsikan kengerian di balik angin ini, boleh, memberitakannya boleh, tapi mencelanya jangan. Karena fa idza ra'aitum minha ma takrahun, kalau kalian melihat apa yang kalian tidak suka dari angin ini, maka katakanlah, kata Nabi SAW, yaitu apa? Doa ketika mendapatkan angin yang kencang gitu, yang entah kita suudzon atau husnudzon, kita merasa ngeri atau mungkin merasa aman, tetap kita baca seperti ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, kami memohon padamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada pada angin ini, dan kebaikan tujuan diutusnya angin ini. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih, dan kami memohon perlindungan kepada Engkau akan keburukan angin ini, juga keburukan apa yang ada di angin ini, juga keburukan apa tujuan diutusnya angin ini. Ini ada doa ketika merasakan angin, bukan merasakan masuk angin. Nah, itu kalau itu beda. Ini doa ketika merasakan, doa ketika diterpa angin, nah gitu. Kayak kalau diterpa kayak kita terbang gitu ya. Maksudnya doa ketika, apa bahasa yang enak? Doa ketika dianginin. Dikipasin angin, ya merasakan angin.
Maka cari, kalau misalnya saya baca tadi, Bapak nggak bisa tulis Arabiknya, di internet ada lah insyaallah. Ya, itu bisa. Itu doa masyhur, banyak meme-nya atau tulisan di internet berkaitan dengan itu dari hadis yang sahih. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rihu min rawhillah ta'ti birrahmati wal 'adzab." Angin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Angin itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari zat Allah maksudnya. Angin itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah taala, yang mana angin ini bisa mendatangkan rahmat atau azab. Atau angin ini bisa datang dengan rahmat atau datang dengan azab. Jadi posibilitas angin itu ada dua. Ya, bisa ini sebagai kebaikan buat kita, bisa juga angin ini sebagai keburukan buat kita. Kebaikan buat kita, kita mendapatkan kesegaran, kenyamanan, mungkin iya. Tapi bisa juga keburukan kadang-kadang buat kita. Sekarang kalau misalnya anak-anak kecil, kadang-kadang anak-anak kecil batuk ya. Batuknya itu luar biasa, kadang-kadang alergi. Atau bahkan yang dewasa juga batuk-batuk. Itu kan kadang terjadi. Ini bukan karena masalah hujan atau kebanyakan minum es atau mungkin hal-hal lain. Ya, ternyata disebabkan adanya angin yang kemudian menyebarkan putik-putik atau saripati tertentu yang mungkin partikel kecil tidak terlihatan di mata kita, namun terhirup gitu loh. Kemudian batuk. Ada yang karena alergi dengan putik-putik tersebut atau zat-zat kecil tersebut, atau karena memang itu zat memang sangat membuat tenggorokan kita sensitif, itu membuat banyak orang sakit. Yang mana batuknya itu enggak kayak batuk biasa. Orang pada ngira kayak COVID nih, itu gara-gara 2021 tuh. Kayaknya COVID nih, ya. Padahal itu bukan COVID. Walaupun batuknya aneh gitu. Melainkan ya karena apa? Efek dari rih ini. Makanya angin ini kadang-kadang Allah datangkan dengannya dengan azab juga gitu, dengan ujian juga. Ini nikmat di satu sisi, kadang-kadang ujian di sisi lain. Ya. Nikmat bagi sebagian orang, kadang mungkin kepanasan, tapi kadang-kadang menjadi bala bagi beberapa orang. Pernah nggak melihat mungkin di tahun kemarin atau awal tahun ini ada mungkin seorang pemotor atau Gojek atau semisalnya di jalan raya gitu di Jakarta, karena angin kencang, kemudian pelang petunjuk jalan copot gitu. Apa di Bekasi ya? Itu terkena orang itu, mati seketika, subhanallah. Kalau dia muslim semoga Allah rahmati beliau, tetapi kita ambil ibrah, lihat angin termasuk apa pasukan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau Allah takdirkan dengannya ada azab, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Fala tasubbuha, kata Nabi SAW. Maka janganlah kalian mencela angin secara zat. Walakin salullaha min khairiha wa ta'awwadzu billahi min syarriha. Tetapi mintalah pada Allah kebaikan angin tersebut dan berlindunglah pada Allah dari keburukan angin tersebut. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, maka fikih berkaitan dengan musim dingin, ya. Entah ini benar atau enggak namanya musim dingin, karena memang kadang lebih sering dinginnya. Bahkan hari apa tahu itu seharian dingin terus, kalau enggak salah hari Senin ya. Itu butuh fikih, ya. Kita muslim ini qalbu kita hidup karena agama Allah, karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian lisan kita terbasahkan karena zikir pada Allah Azza wa Jalla. Dan anggota tubuh kita bergerak juga didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti pada setiap kondisi maka segala hal itu bisa dikaitkan dengan akidah dan juga ada fikih. Bisa dikaitkan dengan akidah untuk keyakinan hati kita tentang Allah taala, dan juga ada fikihnya untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah di kondisi-kondisi yang mungkin agak berbeda. Seperti musim dingin, banyaknya hujan, banyaknya limpahan air, kemudian derasnya air yang mengalir, atau derasnya atau kencangnya angin yang berlalu. Maka ini semua ada fikihnya. Seorang beriman, manhaj yang sahih menghadapi angin ya. Seorang atau di sini selain angin yaitu awan-awan. Seorang beriman tidak bergembira dan tidak tertawa ketika melihat banyaknya awan yang menumpuk. Ya. Banyaknya awan yang bergumpal.
baik di kejauhan atau di atasnya, itu tidak la yafrah, tidak bergembira. Ini sebelum apa? Sebelum turunnya hujan. Jangan bergembira dulu, jangan tertawa dulu. Maksudnya bergembira di sini mungkin di sekelebat hatinya ada kesenangan bakal hujan nih, tapi jangan tuturkan itu di lisan. Ya, kenapa? Kenapa jangan gembira dulu? Apakah karena banyak emak-emak masih pasang jemuran sehingga nanti hujan? Bukan karena itu. Melainkan karena ada hadis yang berkaitan dengan ini. Ada hadis yang berkaitan dengan ini. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Nabi SAW ketika melihat ghaim itu gumpalan awan, aw rihan atau angin yang menerpa, maka terlihat sekali di wajah beliau. Terlihat sekali di wajah beliau. Maksudnya terlihat wajah beliau itu enggak senang gitu loh. Ini berbeda kan dengan naluri biasanya kita. Ya, kita dapat angin, wah enak gitu kan. Ada awan gumpal, masya Allah ini bakal hujan nih. Siapin, mau mandi hujan gitu. Nah, maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nasa idza ra'ul ghaima farihu raja'an yakuna fihi al-matar. Wahai Rasulullah, orang-orang, ini termasuk sahabat, umumnya orang-orang ketika mereka melihat ghaim, yaitu awan bergumpal, mereka akan senang. Ya kayak Anda dan antum, kita semua kan gitu. Ya, ini menunjukkan, ini menjadi naluri asalnya manusia, basicnya manusia. Ketika mereka melihat awan bergumpal, mereka senang. Ya, tapi Rasulullah beda gitu. Kenapa mereka senang? Kenapa orang senang? Raja'an yakuna fihil matar, berharap ini akan menjadi hujan nih. Beda dengan Rasulullah ketika melihat angin yang kencang, kemudian awan yang bergumpal, maka Rasulullah itu malah justru dakhala wa kharaja, masuk ke rumah, keluar lagi, masuk ke rumah, keluar lagi, wa aqbala wa adbara wa taghayyara wajhu, ya maju mundur. Maksudnya Rasulullah itu kayak kelihatan kayak orang gelisah dan berubah raut wajahnya. Fa idza amtarat surriya anhu, dan ketika udah mulai turun hujan, gerimis hujan, itu baru beliau kelihatan senang. Tapi kalau belum ada hujan, maksudnya masih angin, kemudian geluduk-geluduk gitu kan, dan awan berkumpul, itu malah beliau kayak orang bingung dan panik. Maka Aisyah, ya Rasulullah, orang-orang kalau dalam kondisi kayak gini, orang-orang pada apa? Senang karena berharap bakal hujan nih. Wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhikal karahah. Tapi saya kok melihat engkau wahai suamiku, ya Rasulullah, kalau engkau melihat gumpalan awan seperti kondisi seperti ini, kok kelihatan di wajahmu itu kebencian, gak suka dengan kondisi seperti ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minni an yakuna fihi azab. Ya wahai Aisyah, apa yang membuat saya merasa aman? Siapa tahu ini azab, kita nggak tahu. Gimana kita bisa merasa aman? Ya, udziba qaumun birrih, sementara suatu kaum dulu pernah diazab dengan angin. Wa qad ra'a qaumun al-'adzab minhu, dan ada kaum dulu yang melihat azab ini seperti ini, maksudnya melihat gumpalan awan terus bergembira dan mengatakan, sebagian di surat Al-Ahqaf ayat 24. Mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna. Wah, ini awan-awan bergumpal pasti bakal membuat hujan nih buat kita. Di kaum siapa ini? Ini di kaum Nabi Hud alaihissalam. Jadi kaum Nabi Hud alaihissalam yang justru awan yang bergumpal di kejauhan itu yang mereka senang dan banggakan itu, justru awan itulah yang dengan izin Allah menjadi penyebab mereka kemudian birihin sarsarin atiyah, akan mendapatkan diderasi dengan hujan dan juga angin-angin yang membuat mereka selama 6 hari 7 malam mereka kemudian mereka di 7 malam 8 hari mereka di-coveri oleh angin
yang mengerikan dan dingin itu, sehingga mereka habis, bahkan badan mereka itu langsung apa ya namanya, kalau kita tojos itu langsung nusuk, kita tusuk itu dengan jari tubuhnya, mayit-mayitnya itu langsung ke dalam gitu apa namanya, kita tusuk langsung masuk gitu loh, saking hancurnya tuh tubuh sampai ke dalam-dalamnya karena kedinginan dengan angin-angin yang menerpa mereka. Maka Rasulullah SAW ketika melihat awan berkumpul dan angin-angin yang begitu kencang, itu beliau nggak langsung bahagia, nggak. Baru kelihatan bahagia kapan? Ketika sudah mulai turun hujan. Ini manhaj yang sahih. Ini amalan yang sahih. Ya, betul. Kita nggak bisa menyangkal bahwasanya kita bakal senang ngelihat itu gitu, ngelihat awan berkumpul, kemudian angin-angin sudah enak gitu. Itu ya naluri kita ya senang gitu. Tapi kalau kita kembali ke bagaimana sunnah Nabi SAW, lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau melihat dari sisi lain yang mengkhawatirkan gitu. Melihat dari sisi lain yang mengkhawatirkan. Ini menjadi dalil bahwa kita seorang mukmin hendaknya mengaitkan suatu tragedi atau kejadian alami dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika ada histori atau sejarah yang termaktub di Al-Quran atau As-Sunnah berkaitan dengan kejadian seperti ini, maka hendaklah kita libatkan sejarah tersebut, karena boleh jadi itu adalah suatu kabar yang baik atau boleh jadi itu adalah suatu ancaman yang buruk. Ya. Baik. Maka seorang yang beriman ketika seorang beriman mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masalah hujan itu Allah taala yang turunkan. Dan sebagian hujan itu karena doa-doa sebagian hamba Allah, ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, kemudian turunkan hujan itu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan as-sahab, yaitu awan, al-barq yaitu kilat, kemudian ar-ra'd yaitu suaranya gemuruh, geluduk, kemudian as-sawa'iq yaitu petir yang menyambar. Itu semua hal yang atau istilah yang berbeda. Jadi ada yang namanya al-barq, itu kilat. Itu kilat. Bahasa kalau Inggrisnya berarti apa? Seperti light. Kilat, sinar. Kemudian ada ra'd, itu sound, suaranya. Kemudian ada sa'iqah. Sa'iqah itu petirnya. Yang antum lihat namanya kilat, barq. Yang antum dengar namanya ra'd, gemuruh. Yang antum lihat sambarannya itu namanya sa'iqah. Tiga hal yang berbeda. Dan itu semua terkumpul di surat Ar-Ra'd ayat 12 dan 13. Prosesnya berkumpul itu di surat Ar-Ra'd ayat 12 dan 13. Makanya dinamakan surat Ar-Ra'd. Maka ini menunjukkan peristiwa-peristiwa ini itu bukan main-main. Karena kan seorang muslim mukmin itu hendaknya dia betul-betul mentadabburi peristiwa-peristiwa ini dan mengaitkannya dengan akidah dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi yurikumul barqa khawfa wa tam'a wa yunshi'us sahaba thiqal." Surat Ar-Ra'd ayat 12 dan 13. Dialah Allah taala allazi yurikum al-barq,
Dia Allah Ta'ala yang memperlihatkan kepada kalian al-barq. Al-barq ini adalah kilat. Al-barq ini adalah kilat. Jika dia masih berupa kilat, maka dia tidak menyambar Anda. Maksudnya, jika Allah perlihatkan kepada antum suatu kilat, maka ketahuilah itu kilat tidak sedang menyambar Anda, gitu loh. Karena Allah tujuan Allah Ta'ala memperlihatkan. Karena orang yang lihat kilat nggak mungkin tersambar. Kalau dia tersambar pasti nggak kelihatan kilatnya. Karena nggak sempat lihat, udah mati duluan. Gitu. Iyalah, coba. Ada orang kesambar sama petir. Sempat nggak dia antara samberan dengan kematiannya itu ada jeda? Enggak. Ya belakangan itu ada pemain bola di Peru atau daerah mana gitu. Di lapangan kesambar petir itu. Ceker. Ya, kesambar petir. Nah, ini namanya sa'iqah namanya. Namanya sa'iqah. Tapi bagi yang ngelihat ini namanya barq. Paham enggak bedanya cuma? Ya, nanti pahamlah insyaallah. Huwallazi yurikumul barq. Dialah yang memperlihatkan kepada kalian barq. Barq itu yaitu light, sinarnya, kilatnya, itu barq. Maka ada buraq. Kenapa disebut buraq? Karena saking cepatnya. Ya, saking cepatnya. Itu buraq. Ada Buraq Airlines, pesawat buraq. Karena apa? Sugestinya apa? Cepat. Ya, jadi barq. Paket kilat. Itu barqi namanya. Kilat. Nah, kilat ini dikenal cepatnya sehingga kelihatan tuh. Kelihatan cepat. 1 detik, 2 detik gitu kan. Allah perlihatkan kilat ini khaufa wa tama'a. Khauf, rasa takut. Tama' yaitu rasa ingin. Apa maksudnya di sini? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan maksudnya ini, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kalian kilat sehingga kalian ngerasa takut dan juga kalian toma'. Toma' itu berhasrat sekali untuk mencari shelter, untuk mencari naungan. Normalnya manusia ketika melihat kilat kan takut kesambar. Maka dia langsung takut dan langsung cari tempat untuk berlindung. Itu maksudnya dari khaufa wa tama'a. Nah, wa yunshi'us sahabat thiqal. Allah Ta'ala kemudian mengumpulkan as-sahab, yaitu awan-awan yang thiqal. Thiqal thaqilah, yaitu yang berat. Jadi awan-awan itu hakikatnya berat. Awan-awan itu hakikatnya zatnya berat. Karena apa? Karena mengandung hidrogen. Dia berat dia. Pesawat itu kalau kita lihat berapa ton sih jemaah? Pesawat itu kan bisa aja satu pesawat besar ya, bisa 50 ton, mengangkut 50 ton dari berat penumpang. Bisa mengangkut 50 ton dari berat penumpang beserta juga airnya atau lain-lainnya. Belum zat pesawatnya itu berapa besar, berapa ton. Allah lebih tahu ya, dan juga para orang-orang yang kerja di bandara atau pilot dan semisalnya lebih tahu. Dengan seberat pesawat seperti itu, kita kalau misalnya atau pesawat itu sedang menabrak awan-awan yang kumpul akan mengalami turbulence. Yaitu apa ya? Turbulence itu Indonesia apa, Pak? Ya, gejolak gitu ya. Zalzalah gitu kan. Sehingga apa disuruh kan pakai seat beltnya ya. Wah, ini idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak, ini bukan kiamat. Karena di ayat itu idza zulzilatil ardu, bumi yang goncang. Kalau ini memang pesawat bukan bumi. Maka ini terjadi goncangan, turbulence. Yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat di jendela putih semua. Ini awan. Nabrak yang diterbak adalah awan yang seolah soft, yaitu halus, lembut. Tapi berat karena mengandung hidrogen yang tinggi, besar, kamiyah yang besar, yaitu kuantiti hidrogen yang besar, kayak menabrak air yang banyak gitu. Maka Allah Ta'ala subhanahu wa yunshi'us sahabat thiqal, Allah yang mengumpulkan
awan-awan yang berat. Baik, sekarang di tanah Mekah atau di tanah Madinah ketika itu, atau di daerah Arab lah ketika itu, apakah ada astronom di zaman Nabi? Enggak ada. Apakah ada di zaman Nabi seorang sahabat yang sampai naik tangga ke langit kemudian ngambil secercah dari awan? Enggak mungkin, enggak ada. Tapi Allah kabarkan ketika itu bahwasanya awan-awan itu berat semua gitu loh. Apalagi kalau berkumpul berat. Nah, tapi dengan beratnya itu Allah tidak jatuhkan melainkan dengan cara airnya yang dijatuhkan. Coba dan air dijatuhkan pun dengan wadak, yaitu dengan rintis gerimis versi awan gitu, gerimis. Coba kalau misalnya langsung satu paket kayak kita gayungin ember ke saluran WC misalnya gitu. Keguyur semua itu gimana cara? Matilah kita semua. Makanya Allah Ta'ala kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kita menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya, dengan takdirnya, dengan kadar yang cocok gitu loh, subhanallah. Kita enggak diguyur dengan cara kita guyur ember ke bangkai tikus, enggak. Tapi dengan cara hujan. Rintik dan seterusnya. Memang ada yang deras sampai rasanya kayak paku rasanya, tapi tetap itu masih hujan. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Allah di surah Ar-Ra'd ayat 13, "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih." Dan Ar-Ra'd yaitu gemuruh suaranya nih. Kalau tadi kan ada barq yaitu sinarnya, cahayanya, sinarnya. Kemudian ada Ar-Ra'd, ini suaranya. Suaranya adalah tasbih dan pujian dari Allah Ta'ala. Dan juga para malaikat bertasbih min khifatih karena takut pada Allah. Karena takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ar-Ra'd itu gemuruh, guruh, suaranya, geluduknya itu geluduk Ra'd itu. Makanya surat Ar-Ra'd artinya apa? Surat geluduk ya, surat geluduk ya. Geluduk, gemuruh ya. Nah, kita kan tahu bahwasanya dalam ini ada dua, yaitu light and sound. Light and sound dalam ilmu saintifik ya. Berkaitan dengan astronomi, kejadian alam ya. Ada light, ada sound. Light itu sinar, sound itu suara. Dan kata para pakar dan juga kita rasakan, mana yang lebih cepat? Sinar, kilat atau suaranya? Mana yang lebih cepat, Pak? Mana yang lebih dulu kita rasakan dengan indera kita? Kilat dulu pasti. Kita kadang lihat ya, kilat dulu, kita ketakutan, baru kemudian suaranya datang. Menunjukkan kilat ini lebih cepat daripada suara. Iya. Kilat ini lebih cepat daripada suara. Gitu. Makanya Allah dahulukan di surat Ar-Ra'd ini pembahasan kilat terlebih dahulu, baru pembahasan suara gemuruh. Ya. Begitu. Ini kronologi, menunjukkan ini kronologinya. Ya, disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kayak misal lain nih. Banyak di Al-Quran kita bahkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan untuk kalian wahai manusia pendengaran, penglihatan dan hati. Maksudnya hati secara maknawi, perasaan. Kenapa kok diurut kayak gitu? Berulang-ulang. Mesti pendengaran, sama' dulu, absar kemudian baru hati, afidah. Karena di awal penciptaan manusia kita ini, waktu kita masih bayi dan semua bayi, itu kan dengar dulu, belum melihat. Ngedengar duluan, bahkan ketika masih dijanin, bayi itu ngedengar. Ya, ngedengar sesuatu gitu. Dengar detak jantung ibunya kadang-kadang. Oleh karena itu kebanyakan dari kita, baik bapak atau terutama ibu atau ya anak-anak juga, itu biasanya lebih betah ngegendong atau digendong di sebelah kiri, ya enggak? Kalau saya kayak gitu, Bu. Pak, bapak gendong anak sebelah kiri enggak biasanya? Sebaik kalau misalnya gendongnya kayak gini nih, biasanya sebelah kiri. Apa palanya bayi di sebelah kiri? Kalau sebelah kanan jarang. Kenapa begitu? Secara natural bayi lebih nyaman gitu. Karena apa? Dia kadang mendengar detaknya, detak yang biasa dia dengar ketika masih dalam janin. Itu kata sebagian dari pakar kayak gitu katanya. Ya, jadi ya lebih cepat untuk lebih tenang, lebih tidur karena dia mengenang masa-masa ketika masih di dalam rahim. Ini kayak gue pernah dengar nih kayaknya dak duk gitu. Ya, gitu. Seperti itu, ya.
Dan juga kadang-kadang kita kalau misalnya lagi ngomong bayi gitu, bayi yang usia 1 tahun atau sebelumnya, kita pukul-pukul pantatnya dan sebagainya, tek gitu. Kenapa begitu? Dengan itu dia agak enak. Kemudian ngerasa kok frekuensi ini kayak gue pernah dengar nih, katanya. Ya, tak gitu. Coba kalau kita pakai tek kayak lebaran nih kayaknya gitu. Beda, karena detak gitu. Kayak udah pernah ngerasa frekuensi seperti ini, ketukan-ketukan seperti ini. Itu sama udah ada terlebih dahulu. Kemudian baru absar, penglihatan. Ketika baru berapa minggu atau berapa bulan baru bisa mulai ngelihat pelan. Baru nanti afidah yaitu qalbu secara maknawi, perasaan, pengertian, pembelajaran, itu baru mulai muncul di usia kesekian. Ya. Begitu. Ya. Seperti itu urutannya. Di sini juga begitu. Barok terlebih dahulu. Ya, kilatnya dulu baru kemudian Kemudian suaranya. Ya. Dan Allah Ta'ala peringatkan, wa yursilus sawa'iq, dan Allah Ta'ala mengirim as-sawa'iq. As-sawa'iq. Kalau untuk kilat yang cepat cuman kelihatan ininya doang kilatnya kelihatan gitu. Tujuan Allah hanyalah memperlihatkan. Tapi kalau sawa'iqah tujuannya adalah menyamber. Allah kirim, ini beda. Kilat sama apa yang nyamber tuh? Disamber Disamber petir ya. Kilat sama petir itu sebenarnya sama gitu loh. Sama-sama disebut electricity gitu loh. Sama dia. Tetapi namanya berbeda ketika fungsi dan tujuannya itu beda. Ya. Kalau fungsinya hanya untuk memperlihatkan supaya orang takut dan supaya melihat kekuasaan Allah, ini namanya petir. Kilat, yaitu barq. Tapi kalau tujuannya nyamber, maka ini namanya apa? Sa'iqah, yaitu petir yang menyambar. Dua hal yang beda. Sa'iqah, petir yang menyambar, jamaknya sawa'iq. Makanya Allah katakan di kosakata di sini, untuk kilat yurikum, Allah perlihatkan kalian. Untuk petir yursil, Allah kirim itu petir. Kirim kan berarti harus sampai ke tujuan. Gitu loh. Oke, kalau antum lagi naik motor, lihat. Gitu kan. Serem gitu kan. Kelihatan, berarti ini apa? Barak, yaitu kilat. Tapi kalau ada pemotor lagi bengong, kemudian kesambar petir, gitu kan. Langsung gosong kebakar. Ini namanya sa'iqah, yaitu petir menyambar. Gitu. Nah, kalau kita ngelihat lagi lihat pohon, tiba-tiba pohonnya kesambar, gitu kan. Langsung kebakar angus. Ya. Secara penglihatan kita ini adalah kilat, barq. Tapi secara sambaran ini adalah sa'iqah, petir yang menyambar. Gitu, Imam. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan tidak dalam keadaan buruk, karena mengerikan. Na'udzubillah min dzalik kena seperti ini. Fayusibu biha may yasha. Maka Allah Ta'ala kenakan sambaran petir itu pada pihak yang Allah kehendaki. Jadi kenanya sambaran pada objek apapun, baik makhluk hidup ataupun tumbuhan ataupun benda, itu semua sesuai kehendak Allah, bukan sesuatu yang accidentally tanpa takdir. Enggak. Melainkan itu semua kehendak Allah. Ya, sampai di 8 bola waktu berapa pekan lalu Anda melihat, kalau nggak salah yang tadi disebut di Peru atau di negara lain, lagi pada main bola itu. Selesai main bola kan pada jalan tuh pemain, pisah-pisah pencar. Langsung ceker, satu yang kena. Sampingnya juga langsung jatuh. Itu rata-rata orang sekitar itu jatuh saking pekaknya suaranya itu. Ya, pekaknya suara itu. Ada yang ngerekam dari tribun stadion gitu. Nah, ini kena langsung jeger. Mati itu orang langsung di tempat. Yang lainnya tadinya langsung bergeretakan, terus bangun lagi. Berarti nggak mati nih yang lainnya nih. Yang lainnya nggak mati. Ya seperti ini kenyataannya, subhanallah. Dari semua orang itu hanya satu yang kena. Padahal mampu Allah untuk mengenakan semuanya, tapi hanya satu yang kena. Allah Ta'ala yang pilih ini yang kena dia. Ini menunjukkan kematian itu Allah yang pilih siapa yang bakal mati, siapa yang masih hidup. Subhanallah.
Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bercerita, bainama rajulun bifalatin, ada seseorang pria ya, itu sedang berada di suatu lahan. Ya, id sami'a ra'dan fi sahabin sami'a fihi kalaman. Kemudian mendengar gemuruh, geluduk gitu. Geluduk di suatu sahab, yaitu di suatu awan, dan terdengar dari atas itu suatu ucapan, isqi hadiqata fulan. Ya. Airilah hadiqah, yaitu airilah kebunnya fulan. Disebut nama pemilik kebun gitu. Faja'a dzalika as-sahab ila haratin fa afragha ma fihi min al-ma'. Kemudian sahab itu, yaitu awan tersebut, datang ke area kebun fulan dan memenuhi kebun tersebut dengan air, dihujanin tuh. Ya. Dan kejadian itu, masya Allah, kejadian itu membuat orang ini kok bisa ya kayak gini. Tadi saya dengar suara ke kebun fulan, saya kenal fulan itu, saya tahu orang itu. Kok bisa dia kemudian dapat itu, dan itu kebun dia doang, yang daerah hektar orang itu doang yang dapat gitu loh. Maka masyar rajul ma'as sahabah, maka orang tersebut pun kemudian menuju ke kebun tersebut. Ya. Maksudnya menuju di sini yaitu ke area kebun itu, yang mana kebun itu dinaungi oleh awan tersebut, hujan tersebut. Maka ketika sampai di kebun itu, dia melihat pemilik kebun itu sedang berdiri di kebunnya. Dia tahu itu orang pemilik kebun itu, dia tahu. Ya. Maka kemudian orang ini bertanya, "Ya Abdullah, masmuk?" Wahai hamba Allah, siapa nama kamu? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, siapa nama kamu? Ya. Dia nanya ke pemilik kebun itu yang dapat air tuh, dapat hujan. Maka kata orang itu, "Walima tas'al?" Kenapa kok tiba-tiba sampean datang kok nanya nama saya? Kenapa, ada apa? Maka kata orang tadi, "Inni sami'tu fi sahabi hadza ma'uhu isqi hadiqata fulan bismik. Fama tasna'u fiha idza saramtaha." Saya tadi, ada kronologinya nih. Saya tadi mendengar di sebuah awan ini, saya dengar hadza ma'uhu, saya dengar suara dari gumpalan awan itu, ini adalah air dia. Maka airilah hadiqah atau kebun dia. Ya. Maka dia pengen tahu nih, sebenarnya apa yang kamu lakukan ya ketika kamu sudah panen gitu loh. Ya, kalau nanti ini kalau panen kamu tuh ngapain aja? Artinya gini, orang pertama ini yang dengar dari awan ini, dengar suara dari awan ini, dia yakin ini gak mungkin terjadi seperti ini melainkan dari Allah. Dan gak mungkin orang ini diberikan limpahan rahmat seperti ini kecuali dia telah melakukan sesuatu. Paham gak coba? Tadi kadang kita kalau ngeliat orang ini, kok dia berkah banget ya, ente tuh ngapain aja kok bisa dikasih kayak gini gitu loh. Amalan ente tuh apa aja, biar saya pengen tahu gitu loh. Maka kemudian kata orang itu, "Amma idza qulta dzalik." Kalau emang benar ceritamu kayak tadi gitu, maka saya kasih tahu amalan saya apa. Fa inni ja'altuha ala thalathati ahthras. Saya menjadikan hasil panen saya ini 3/3 gitu. 3 bagian. Aj'alu thulutsan li wa li ahli. Saya ambil 1/3-nya buat saya dan keluarga saya. Wa aruddu thulutsan fiha. Dan saya balikan 1/3-nya. Waj'alu, yaitu balikan maksudnya di sini balikin untuk mungkin modal dan ekspansi lahan dah misalnya. Wa aj'alu thulutsan fil masakin was-sa'ilin wa ibnis sabil. Dan saya jadikan 1/3 sisanya untuk orang miskin, orang-orang yang banyak, orang-orang yang minta-minta, maksudnya minta-minta beneran ya, bukan minta-minta yang zaman sekarang ya. Minta-minta memang fakir, miskin, wa ibnis sabil, dan orang yang putus perbekalan di jalanan, di safarnya, dia nggak
bekal lagi. Itu. Jadi sepertiga, saya cuma dapat sepertiga doang. Saya nggak ngambil semuanya. Padahal ini hasil usaha dia, jemaah. Hasil usaha dia. Sepertiga buat saya dan keluarga, maksudnya untuk hak saya dan juga nafkah keluarga. Sepertiga saya balikin modal atau balikin supaya nambah modal untuk cocok tanam, dan sepertiga lagi nafkah, infak buat orang yang membutuhkan. Di sini fikihnya apa, jemaah? Ternyata kaitan antara sedekah, nafkah dan sedekah, ya, nafkah dan sedekah itu kaitannya erat dengan rizki yang berlimpah kemudian. Dengan rizki yang berlimpah kemudian. Kalau kita dalamin untuk kehidupan kita, jemaah sekalian. Anggaplah misalnya Anda dapat gaji, Masya Allah, misal, atau dapat rezeki, alhamdulillah, uang. Kalau mindset Anda atau mindset kita, tidak semua yang kita dapatkan kita lahap. Melainkan mungkin ada sisihan untuk keluarga, maksudnya untuk rezeki, untuk makan minum sehari-hari, ada untuk investasi, untuk maslahat masa depan, dan jangan pernah lupa orang-orang yang membutuhkan di luar keluarga kita. Coba mindset kita selalu begitu tuh. Karena nggak semua orang kayak gini, bahkan kebanyakan orang nggak kayak gini, kebanyakan orang. Nggak ada mindset untuk fakir miskin, nggak ada. Membantu orang nggak ada. Maka, dan ini adalah ya hasil usaha. Hilangkan kebakhilan tersebut. Sepertiganya misalnya atau setengahnya untuk fakir miskin. Kalau udah cukup untuk keperluan dirinya dan keluarga, anak istrinya atau keluarga besarnya, khalas, fakir miskin, orang luar. Maka yang seperti ini akan Allah limpahkan rezeki kemudian. Dan rezeki tersebut mungkin bukan tukeran uang. Bukan tukeran uang. Tapi apa? Hal yang menjadi sebab adanya uang, bisa aja. Ya, jadi kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan menambahkan untuk kalian. Penambahan itu kan gak mesti bentuk materi yang persis dengan yang telah kita keluarkan. Kalau misalnya saya ngasih 10.000, gak mesti jadi 100.000, gak mesti. Tapi kalau saya ngasih 50.000, gak mesti jadi 5 juta, gak mesti gitu. Kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih tambahannya dengan hal yang menjadi modal untuk mendapatkan hasil tersebut. Nggak mesti materi kayak gitu. Allah tidak diatur dengan logika dan kemauan kita. Tapi Allah mengatur sesuai kehendaknya yang lebih afdol daripada logika kita dan kemauan kita. Jadi jangan kalau kita habis sedekah, jangan nunggu balasan berupa apa? Duit juga, nggak mesti. Saya bersyukur nih punya istri 1, ntar bakal ditambahin ganda nanti insya Allah. Nggak mesti dapat istri 2. Buktinya mati duluan. Ya kan? Nggak dapat. Tapi mungkin dia akan dapatkan hal yang lebih afdal dari itu. Mungkin anak, ya mungkin dia lebih butuh anak daripada istri tambahan. Mungkin. Ya saya bersyukur nih dapat gaji 5 juta. Nanti paling bulan-bulan depan bakal naik nih gaji. Belum tentu naik gaji, malah mungkin aja malah turun gajinya. Tapi mungkin ada yang Allah kasih lebih afdal daripada gaji itu. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Sedekah. Kan sedekah termasuk bagian dari bersyukur kepada Allah atas rezeki kita. Ya, sedekah. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya air atau hujan itu merupakan akar sumber rezeki manusia untuk kehidupannya. Bahkan kadang-kadang itu lebih signifikan dibandingkan dengan uang. Buktinya kita hampir tiap hari beli air galon, beli kan? PDAM beli juga setiap bulan bagi yang pakai. Kemudian pergi kemana-mana beli, ini aja beli, ya Pak ya? Bukan? Panitia beli ini beli kan? Bukan produksi dari kali kemudian antum masukin kemudian disegel gitu kan? Kalau gitu nggak mau gitu. Tapi juga heran nggak mungkin ada kali Bekasi kayak gini jernihnya. Ya apalagi kali depan, masya Allah nggak mungkin ini. Makanya beli, tuh. Berarti uang aja ngebeli air gitu loh. Buat beli air, berarti air ini valuable banget ini, berharga banget. Ya. Jadi masya Allah. Air ini menjadi sumber rezeki juga. Kita punya uang banyak tapi nggak minum-minum. Kadang kita mendingan gua minum dah daripada punya uang banyak kayak tapi nggak minum. Kita punya air banyak tapi uang nggak punya, kita bisa jual nih air. Gitu, ya. Maka syukurilah dengan apa yang Allah rezekikan pada kita dari air. Kalau antum lihat bagaimana di daerah-daerah yang kekurangan air di Afrika misalnya,
Lihat bagaimana bibir orang-orang itu pecah-pecah karena nggak punya air, nggak ada air. Subhanallah. Baik. Kemudian ada perkataan dari banyak orang Arab zaman dahulu, innas samaa la tumtiru dhahaba wala fiddah. Langit itu tidak menghujani emas atau perak. Perkataan ini secara umum benar sih. Memang enggak. Emas itu tidak akan menurunkan emas gitu, perak enggak. Kalau turun emas dan perak dari langit jadi hujan, toko-toko emas tutup semua itu. Karena semua orang bakal punya emas gitu. Ya. Betul, emas enggak bakal turun dari itu. Tetapi lebih berharga air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit lebih berharga. Iya. Antum beli emas, Pak. Terus antum tuker emas itu dengan suatu ladang. Belum tentu antum mau. Emas, antum tukar nih, saya dapat ladang ini, belum tentu mau. Mungkin banyak emas disimpan emas. Enggak buat dibeli apa-apa, enggak. Ya. Tetapi air hujan enggak perlu antum pakai emas, air hujan bahkan antum enggak minta. Antum punya lahan sawah sekian ratus diameter, punya lahan sawah dihujanin, itu menghasilkan. Tanpa antum harus keluarin emas. Dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan ada lagi dengan sebab hujan. Kalau kita lihat di musim panas, sungai-sungai pada kering. Ikan-ikan enggak kelihatan lagi. Paling ada ikan cere. Ketika hujan, tiba-tiba ikan-ikan ada lagi. Saya sampai kadang bertanya-tanya jemaah. Di rawa yang sudah kering, sungai yang sudah kering, sampai saya perhatikan, apakah di balik kekeringan ini nanti ketika ada hujan kan menggenang lagi air, ada tuh ikan-ikan mulai kecil-kecil atau anak-anaknya, atau bahkan ikan yang gede ada lagi. Yang mana ini danau atau rawa, bukan dari aliran dari sungai mana-mana, ada lagi tuh ikan-ikan. Sampai saya berpikir sebetapa maha agungnya Allah Ta'ala dan mulianya Allah Ta'ala yang menjadikan di tanah-tanah yang tadinya kering itu ada benih-benih bibit ikan yang kita nggak bisa melihat dengan mata langsung gitu, yang tersimpan di balik bulir-bulir atau butir-butir tanah ini. Atau bahkan ada beberapa spesies ikan yang memang mereka bisa mendekam di dalam tanah di musim panas dan tetap hidup, sabar gitu hidup di dalam. Nanti ketika udah ada air baru keluar. Yang boleh jadi ya, walaupun kita nggak pernah menggarap proyek seperti ini, di tanah yang udah kering dari tanah rawa, coba kita gali, mungkin ketemu beberapa hewan yang ketika di musim hujan dia akan keluar. Subhanallah. Itu semua ada ilmunya sebenarnya jemaah. Di ilmu biologi dan juga pertanian, Masya Allah. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang tadinya gersang. Ini semua kaitannya dengan akidah. Yang membuat kita itu semakin meyakini akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan musim dingin atau air yang berlimpah, ada juga beberapa hal lain yang bisa kita sampaikan sebenarnya. Namun karena sudah jam gini, tiba-tiba udah jam segini saja. Perasaan saya baru datang tapi kok udah jam 10:30. Kayaknya mungkin kita singkat beberapa fikih berkaitan dengan asyita, yaitu musim dingin. Ketahuilah bahwa air hujan itu suci dan menyucikan. Bahkan dia sebaik-baik air suci dan menyucikan karena belum terkontaminasi dengan apapun. Sehingga dipakai untuk berwudu sah. Dipakai buat menghilangkan hadas besar juga sah. Misal ada seorang yang junub dia atau haid atau nifas, selesai haidnya, selesai nifasnya, kemudian dia mandi hujan.
dengan niatan mandi besar. Selama air kena di seluruh badannya, walaupun masih pakai baju, kena seluruh badannya, maka mandinya sah. Kalau nggak percaya, coba aja nanti. Ya, iya, dia junub malam-malam, kemudian tengah malam hujan, terus dia mandi hujan sendirian di tengah malam, sah, gitu. Udah kayak nikah aja, ya, sah. Iya, sah. Jadi air hujan suci dan menyucikan. Itu secara fikihnya jelas itu suci dan menyucikan. Kemudian berkaitan dengan musim dingin. Boleh nggak kita tayamum ketika di musim dingin? Dilihat. Ketika seseorang dia punya alergi dingin, atau dia tidak punya alergi, melainkan dia sangat kedinginan dan tidak ada wasilah atau media yang bisa menetralisir kehangatan air atau kedinginannya. Dan dinginnya air itu menyulitkan dia. Dia tidak punya perapian. Dia tidak punya pemanas air. Ya. Makanya seperti kata para ulama, diberi rukhsah dan uzur untuk tayamum dengan debu. Tapi ini dengan syarat apa? Imma dia punya penyakit atau alergi terhadap kedinginan, atau dengan air dingin, atau dia tidak mampu atau sangat tidak kuat dengan dinginnya air ketika itu. Dan yang ketiga, dia tidak punya wasilah atau media untuk menghangatkan air atau keadaan. Menghangatkan air misalnya dengan pemanas. Di hotelnya nggak ada pemanas, atau di rumahnya nggak ada pemanas, atau listriknya mati, ada pemanas tapi listriknya mati, atau dia tidak punya perapian, nggak ada kompor, nggak ada apa. Kalau pun ada kompor, ini nggak bisa menyembuhkan dinginnya itu air, misalnya. Tapi kalau ada kompor, ada panci, ada air, maka dia tidak tayamum, melainkan dengan air itu harus. Dan ini yang biasanya kita seperti ini. Di rumah-rumah kita gampang lah. Jadi tidak boleh tayamum kalau ada wasilah-wasilah itu. Mungkin bisa dilakukan di apa? Ketika di kamar hotel atau di tempat yang asing yang kita tidak punya apa-apa di situ, baru bisa tayamum. Kayak kita misalnya ke villa atau ke cottage lagi ke puncak misalnya, hujan udah puncak hujan lagi. Ya. Kemudian enggak ada perapian, enggak ada korek, enggak ada kompor, kalaupun ada kompornya nggak ada panci misalnya, miskin banget, kesian hidupnya, ya, dan nggak bisa apa-apa, maka khalas tayamum. Kalau kita nggak kuat, adapun kalau kita kuat, maka itu lebih afdol, wajib bahkan, dan dapat pahala yang besar. Karena itu namanya isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat yang susah seperti ini, ya. Kemudian juga disyariatkan atau dianjurkan azan ketika maksudnya azan salat, ya, entah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Azan saat hujan atau saat sangat dingin yang luar biasa dengan kabut yang misalnya, maka dianjurkan untuk menambahkan sallu fi buyutikum di azannya, ya, atau sallu fi buyutikum. Nah, ini diperbolehkan untuk mengucapkan itu, dan diperbolehkan bagi seseorang yang dia sholat di masjid, laki-laki, untuk menjamak sholat jika memang sedang hujan. Tapi yang di masjid itu pendapat yang lebih sahih. Yang di masjid pendapat yang lebih sahih. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Misal. Tapi ini bukan di waktu asar, bukan di waktu isya. Melainkan di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Misal antum datang ke masjid. Ya. Baik datang pas ke masjidnya itu kehujanan, atau baru hujan pas saat lagi sholat maghrib. Paham gak sih, Jemaah?
berjamaah di masjid. Maka setelah selesai salat maghrib atau selesai salat zuhur sama imam, boleh, karena di luar hujan deras, maka boleh jamak. Boleh jamak ke asar jika itu zuhur, dan jamak isya jika itu maghrib di masjid. Gitu. Qasar enggak qasar, kan bukan musafir. Kan bukan musafir. Nah, habis selesai salat asar 4 rakaat atau selesai salat isya 4 rakaat, boleh pulang ke rumah. Pakai payung lah atau mau nerobos aja gitu. Silakan. Dan nanti di waktu asar atau di waktu isya tidak lagi wajib untuk sholat. Gimana kalau dia maghrib kan, terus jamak isya, tapi mager mau pulang, kan terus banget, terus serem jalanan, malah nanti nyebrang kali lagi, udah itu jembatannya lewat gitu kan, takutnya ujung-ujungnya menerbuka nanti gitu kan. Maka dia tetap stay di situ kan, di mushola atau masjid. Terus azan isya. Jemaah yang tadi udah sholat isya, apakah mereka wajib sholat isya lagi? Enggak wajib. Tapi ternyata pas mau isya reda hujannya. Azan isya reda hujannya. Pulang atau tetap stay di masjid? Pulang, karena enggak wajib sholat isya lagi. Tapi ternyata mau pulang juga mager juga. Datang jemaah yang baru datang. Mereka pun akhirnya sholat isya. Net orang kalau sholat isya, antum gimana? Sholat isya lagi, Pak. Tapi sunnah karena kalau kita mendapatkan ada jemaah lain atau di masjid lain atau jemaah itu sholat, maka kita dianjurkan ikutan lagi. Tapi nggak wajib. Ya kalau kita nggak ikutan lagi jadi lucu juga sih. Orang pada sholat isya, dia malah minum kapal api situ. Pasti nanti kan jadi fitnah, karena orang banyak yang ngerti fikih ini. Adapun yang di rumah, maka pendapat lebih sahih tetap aja dia sholat normal, tidak dijamak, karena dia nggak dapat kesulitan, kecuali ya, jika dia misal ada di suatu kamar. Dan untuk mendapatkannya harus di luar. Dan keadaan sangat-sangat dingin, nggak kuat dia. Jadi kalau mau ngambil air wudu, pasti harus keluar dulu. Dan nggak kuat dia keluar. Maka boleh dia sekali aja ngambil air wudu atau tayamum, dan dia jamak. Tapi ini kasus jarang banget terjadi, karena Indonesia itu bukan negara yang dingin-dingin amat, nggak. Sedingin-dinginnya Bekasi, masih tetap panasnya hati. Ya. Apalagi jalanan masih pada geradakan, ya. Itu diantara fikihnya. Ya, kalau kulihal kita mungkin cukup sampai situ untuk materi. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Jika tidak ada, persilakan saya untuk selesai. Apa? Ada pertanyaan, Pak? Oh ya, baik. Ini ada pengumuman, tapi pertanyaan nggak ada? Ada. Ya, kita jeda dulu. Ini ada sedikit pengumuman dari panitia. Fadhil, pakai mana? Mikrofon ini. Fadhil. Silakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan sesi pertanyaan, kami selaku panitia mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kejadian alam atau musibah yang terjadi di Sukabumi, yang ini informasi update hari ini yang kita
kita dapatkan dari BPDB, BNPB dan teman-teman kita dari MBA, yakni Markas Besar As-Sunnah, yang mereka sudah terjun dari awal. Mereka memberikan informasi kepada kita, di antaranya informasi yaitu ada 1.260 rumah hancur yang menimpa 34 kecamatan rendang, dan sampai sekarang masih banyak korban yang tertimbun, sampai sekarang belum diketemukan jenazahnya. Dan untuk saat ini ada kebutuhan yang sangat mendesak yang mereka sampaikan kepada kami. Di antaranya adalah bubur bayi, yang keduanya selimut, yang ketiganya obat-obatan, termasuk juga untuk kepentingan ibadah yang sangat dibutuhkan adalah karpet. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita dan teman-teman sekalian atau jamaah sekalian ketahui, hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat. Maka atas dasar ini kami selaku Yayasan Dakwah Islam Istiqamah berniat untuk mengumpulkan donasi yang insya Allah hari Sabtu dan Ahad berapapun yang terkumpul donasi, kita akan berangkat ke sana. Dan alhamdulillah saat ini flyer sudah dibuat dan ada berapa yang memang sudah masuk, termasuk pakaian, selimut, dan karpet masjid. Insya Allah kita sudah terima itu, dan kami sampaikan di sini, jika dari para jamaah ada keinginan untuk memberikan donasi seperti yang saya sebutkan tadi, bisa langsung menghubungi kami di Kutab Miftahul Khair Rumah. Di sana ada meja. Insya Allah bagi bapak, ibu jamaah yang ingin menghantarkan pakaian-pakaian yang masih layak, selimut ataupun sembako, dan insya Allah donasi kami batasi sampai hari Jumat jam 12 besok. Dan adapun hari ini bertepatan dengan kajian kita di Masjid Miftahul Khair Rumah, maka nanti kami akan mengedarkan sunduk. Jadi bagi para jamaah yang pada kesempatan hari ini ingin memberikan donasi dan bantuan, kami persilahkan untuk memberikan pada saat sunduk nanti diedarkan. Dan insya Allah bagi akhwat kita juga sudah siapkan. Demikian barangkali informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada keluarga kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, dan memberikan kebaikan, kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Kiranya demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Baik, tes. Ya, lanjut ya. Tes.
Ya, jadi mungkin yang mau sedekah bisa disegerakan insyaallah. Langsung di ini. Ya. Ini insyaallah panitia mau langsung mengumpulkan ya. Kadang kalau misalnya ditunda-tunda takutnya berubah pikiran ya. Ini sekarang aja dihabisin benar. Kalau misalnya habisin sekarang, insya Allah nggak nyesel. Beda dengan beli barang ya. Beli barang kita langsung beli, kadang nyesel besok. Tapi sedekah kita keluarin, itu yakin nggak bakal nyesel, benar nggak bakal nyesel. Insya Allah gantinya. Kata Allah Azza wa Jalla kan seperti itu. Ama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa yang kalian nafkahkan sesuatu maka Allah Ta'ala akan menggantinya gitu. Menggantinya dengan hal yang lebih afdal. Jadi disegerakan lebih afdal karena kata Allah Azza wa Jalla wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bergegaslah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan surga. Ya, dan juga kata Allah Azza wa Jalla fastabiqul khairat, berlombalah kalian segera dalam kebaikan. Dan tadi hadis yang kita sebutkan, orang yang diberi rezeki air di lahannya itu sepertiga dari hartanya itu untuk fuqara, masakin, untuk fuqara dan untuk sa'ilin dan ibnu sabil. Orang fakir, orang yang minta-minta, dan orang yang putus dari berbakalan safar. Dan keadaan beberapa saudara kita di Sukabumi ini lebih daripada orang fakir. Mereka orang yang sedang darurat, ya, sedang dalam kebutuhan darurat. Ya, insya Allah ini menjadi wasilah kebaikan buat kita dan juga buat panitia. Semoga hasil yang Allah Ta'ala berikan dari donasi itu semua kebaikan juga buat kita semua dari segi dunia dan akhirat, dan juga buat saudara-saudara kita. Ya, amin, Allahumma amin. Baik, ada soalan nggak? Pertanyaan nggak? Iya, Ustaz. Ya Pak, Mau tanya ya angin, Ustaz. angin ya. Iya. Misalnya ada rumah rubuh gitu, Ustaz. Lalu kita menisbatkan hal tersebut gara-gara angin rumah saya hancur misalnya. Ya. Yang pertama, yang kedua, saya sakit seperti ini karena masuk angin. Ya. Ini maksudnya, apakah pernyataan tersebut bisa mengandung kepada kesyirikan atau bisa Wa yakum jazakumullahu khairan. Pertama ada dua soal. Pertama tentang rumah yang rubuh terus ownernya bilang ini gara-gara angin rumah saya. Nah, yang kedua sakit kemudian ini saya gara-gara masuk angin. Pertama dulu rumah rubuh kemudian ya secara kenyataan memang karena diterpa angin ya. Maka di sini ada beberapa perincian. Ya. Yang pertama, dia ngomong gini, ini rumah saya rubuh gara-gara angin. Itu salah atau benar gitu loh? Atau boleh atau tidak? Pertama, kalau itu hanya untuk ikhbar, mengabarkan kenapa rumah saya rubuh? Ya karena diterpa angin, mengabarkan semata, hanya mengabarkan kenyataan, maka ini boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak ada syirik sama sekali. Itu tidak ada syirik sama sekali. Itu sama seperti kita mengabarkan uang saya hilang karena dicuri sama orang gitu. Nah itu sama, mengkabarkan saja. Yang kedua, kalau maksud dari mengabarkan seperti itu, yaitu mengatakan seperti itu, rumah saya rubuh karena kena angin dalam rangka as-sakhut fi takdirillah, yaitu keluh kesah dan tidak terima dengan takdir, maka ini dosa. Dosanya karena tidak terima dengan takdir. Ya, bukan karena pengkhabaran. Tidak terima dengan takdir, tapi bisa juga dosanya dapat juga dengan apa? Ada sisi dalam hati pengen mengutuk angin ini gitu loh. Ini saya gara-gara angin nih, rumah saya rubuh. Ini kan ada sisi emosi. Dan kurang terima takdir, ini bisa dosa, nggak sabar, dan khawatirnya ada juga tambahan sisipan mencela angin yang kata Nabi SAW, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Ya, ini bisa. Jadi bukan sekadar mengabarkan, tapi ada sisi kesel dengan takdir, ya, dan juga
atau mencela angin. Adapun yang ketiga, jika dia mengatakan ini rumah saya rubuh gara-gara angin, dengan adanya keyakinan angin ini secara zatlah yang meruntuhkan ini tanpa kuasa Allah, maka ini syirik besar. Maka ini syirik besar karena tidak menganggap Allah Ta'ala sebagai pencipta angin ini, atau menganggap angin inilah yang secara satu-satunya menjadi penyebab tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa menjadi syirik besar. Maka ditafsir dirinci. Ya, adapun kalau cuma ngabarin doang tanpa ada keluh kesah dan kekesalan, atau dengan akidah yang tanpa akidah yang buruk, maka insya Allah tidak apa-apa. Adapun yang kedua, mengatakan saya kayak gini gara-gara masuk angin. Ini sih bukan tentang angin sebenarnya. Karena dalam kedokteran itu tidak ada namanya penyakit masuk angin. Coba tanya dokter manapun, mereka walaupun dokter juga kena masuk angin juga, tapi mereka nggak bakal mengakui ada penyakit saintifik namanya masuk angin. Itu hanya penyakit tradisional. Sebutan istilah tradisional, benar Pak? Antum ke rumah sakit manapun, dok saya masuk angin dok, itu mereka nggak, ini mana masuk, nggak ada masuk. Kalau di klinik mungkin iya, ya, dokter nggak, ini bukan, mungkin influenza atau apa asma atau hal lainnya, mungkin disebutkan penyakit dengan sebutan-sebutan populer di kedokteran. Maka masuk angin atau enterwin, ya itu nggak ada dalam kedokteran. Istilah kita itu, istilah populer di kita. Sehingga nama masuk angin ini hanyalah sebuah istilah Pak. Tidak ada kaitannya dengan angin beneran. Bukan dalam rangka mencela angin. Jadi nggak bisa, saya masuk angin nih, nggak boleh akhi. Kata Nabi, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Enggak, saya nggak sedang mencela angin. Ini istilah. Ya, itu istilah angin, masuk angin. Seolah-olah penyakit itu karena kebanyakan kena angin jadinya sakit gitu, ya. Kayak misal di kereta gelantungan, jangan di situ nanti masuk angin loh, gitu. Soalnya gitu. Padahal biasanya masuk angin itu karena apa? Kecapean, kemudian salah minum es, ya. Kemudian deket sama AC misalnya, masuk angin gitu. Ya, padahal itu bukan angin masuk ke tubuh kemudian. Ya bisa aja memang karena angin juga ya, kadang-kadang naik motor kebanyakan nganga terus kena masuk angin. Itu bisa sih, sakit bisa emang, cuman tapi kan masuk angin kan kita banyak hal. Orang Jawa kemudian dikerokin biar anginnya keluar, gitu kan? Orang Sumatera, Pak Anam kan orang Sumatera nggak begitu suka dikerokin biasanya. Orang Jawa dikerokin sampai hitam tuh. Orang tua kita bilang masuk angin nih, makanya begadang mulu sih. Padahal kita begadang di kamar, nggak kena angin, gitu. Tapi ini bukan istilah mencela angin sama sekali. Ya, jadi ini nggak ada masalah kita nyebut, saya kayak ini karena masuk angin nih. Itu hanya istilah saja. Ya, tidak ada kaitan dengan akidah tertentu tentang angin. Jadi nggak masalah, insya Allah. Begitu. Ya, ada yang sedang masuk angin ya sekarang. Masuk angin dikerok, terus jangan mandi dulu, pori-porinya lagi buka, nanti kena angin lagi dah, gitu kan. angin lagi, padahal bukan karena angin. Tapi ini hanya istilah Pak. Istilah, keawaman kita aja. Gitu. Di kedokteran nggak diakui hal-hal seperti ini. Apa istilah ini nggak diakui. Oke, mungkin sampai situ aja insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.